Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Di kelompok kami ada saya sendiri, Widi, Saya Firdaus Rizky Putra. Saya Rita Zaneti Aziz. Saya Arni. Nah, di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis fiber optik. Nah ya, Jadi jenis kabel fiber optik tuh pertama ada kabel serat fiber optik tunggal atau single mode, digunakan untuk jarak jauh dan aplikasi jaringan yang memerlukan kecepatan tinggi seperti transmisi data jarak jauh dan kabel bawah laut. Nah, yang kedua ada kabel serat fiber optik multimode, digunakan untuk jarak yang lebih pendek dalam lingkungan LAN lokal area network dan aplikasi yang memerlukan kecepatan yang cukup tinggi. Terus jenis-jenisnya ada low tube. Low tube fiber optic cable adalah jenis kabel fiber optik yang digunakan untuk jaringan outdoor. Kabel ini memiliki lapisan pelindung eksternal yang kuat dan tahan terhadap kondisi cuaca yang buruk. Yang kedua ada ribbon. Ribbon fiber optic kabel adalah sebuah inovasi dalam teknologi fiber optik kabel yang dikembangkan oleh Furukawa. Furukawa Electric. Kabel ini dikenal mengadopsi teknologi rollable ribbon yang memungkinkan serat optik yang banyak dikemas dalam satu pita yang dapat digulung. Yang ketiga ada armored. Kabel ini memiliki lapisan pelindung berupa bahan yang tahan terhadap kerusakan fisik seperti tahan tekanan, hewan pengerat, atau bahkan vandalis. Ini sangat berguna dalam instalasi yang memerlukan perlindungan tambahan terhadap potensi kerusakan eksternal. Yang keempat atau yang terakhir itu ada hybrid. Hybrid adalah suatu perangkat yang digunakan untuk jaringan telekomunikasi dan merupakan penggabungan dari teknologi fiber optik, Optoelektronik dan teknologi kabel koaksial tradisional sehingga merupakan suatu teknologi hybrid. Ada gambaran jenisnya. Inilah gambaran kabel fiber optik single mode dan multimode, yaitu memiliki perbedaan. Multimode memiliki gelombang kabel yang naik turun atau tidak lurus, sedangkan single mode memiliki gelombang yang lurus, dan juga dua jenis tersebut memiliki ukuran cladding dan core yang berbeda. Di sini ada keuntungan fiber optik, yaitu keuntungan single mode-nya dapat digunakan untuk data link hingga minus 100 km dan memiliki bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan MMR. Sedangkan yang multimode lebih cocok bagi transmisi jarak pendek atau singkat dengan kecepatan yang rendah. Dikarenakan agar mencegah overlap batas bandwidth, model kabel ini juga menghantarkan sinar laser infrared dengan panjang gelombang antara 850 sampai 1300 nanometer. Kekurangan fiber optik single mode yaitu biayanya yang lebih mahal, bahan baku, serta instalasinya yang rumit membuat harga kabel fiber optik jadi cukup tinggi. Penempatan kabel tidak boleh sembarangan. Penempatan kabel serat optik juga harus tepat dan tidak boleh sembarangan. Kekurangan dari multimode adalah tidak bisa untuk transmisi jarak jauh dan memiliki kecepatan yang rendah. Diameter fiber optik yang pertama ada single mode. Yang kabel fiber optik single mode memiliki inti yang lebih kecil berdiameter 0,00035 inci atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui inti pada suatu waktu. Diameter fiber optik multimode yaitu fiber multimode biasanya memiliki diameter core antara 500 sampai 70 mikron dan diameter cladding antara 100 sampai 200 mikron. Fiber optik mentransmisikan sinyal dalam berbagai mode disebut fiber multimode. Kapasitas bandwidth yang besar dalam mentransmisi informasi yang ada memiliki kecepatan yang tinggi hingga mencapai beberapa gigabyte per detik. Beberapa redapan max fiber optik, gangguan tersebut biasa terjadi karena adanya peningkatan nilai redaman yang melewati batas wajar redaman yang ditentukan, yaitu maksimal dengan 28 dB. Redaman merupakan sifat yang paling penting dari sebuah serat optik. Mengapa harga fiber optik mahal? Harganya yang cukup mahal jika dibandingkan dengan teknologi kabel tembaga.
Hal ini dikarenakan fiber optik dapat mengantarkan data dengan kapasitas yang lebih besar dan jarak transmisi yang lebih jauh. Merek fiber optik terbaik yang pertama ada Supreme kabel standar PLN yang cocok dengan area terbuka. Yang kedua ada kabel Ethernet, kabel tahan panas yang harganya terjangkau. Yang ketiga merek Extrana, kabel listrik terbaik dengan bahan CU atau PVC sehingga isolasinya lebih kuat. Kesimpulannya, jaringan telekomunikasi adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum. Fiber optik yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pihak operator seluler berlomba-lomba untuk memasang jaringan kabel fiber optik. Di sini ada 10 pertanyaan tentang fiber optik. Yang pertama, di manakah kabel fiber optik banyak digunakan? Menurut saya sih dengan demikian serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Bagaimana fiber optik menjadi media transmisi? Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan multi mode menggunakan LDD sebagai media transmisi. Apa saja sih kelemahan kabel jaringan fiber optik? Yaitu biayanya lebih mahal, bahan baku serta instalasinya yang rumit hingga membuat kabel fiber optik ini menjadi cukup tinggi. Apa saja keuntungan kabel fiber optik? Kabel fiber optik tahan terhadap interferensi dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, tahan terhadap cuaca ekstrim maupun gangguan elektromagnetik, dan memiliki isolasi ground yang baik. Fiber optik juga memiliki sinyal degradasi yang lebih kecil dan tidak mudah terbakar. Apa pengertian dari serat optik? Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Bagaimana prinsip kerja jaringan fiber optik? Cara kerja fiber optik salah satunya adalah dengan memanfaatkan bahan penyusunnya untuk memperoleh refleksi maupun pantulan cahaya total yang tinggi. Dari cermin inilah data bakal ditransmisikan lebih cepat daripada jarak yang tak terbatas. Apa saja sih jenis-jenis kabel fiber optik? Untuk jenis kabel fiber optik ada dua macam tipe, yaitu single mode dan multi mode. Fiber optik umumnya digunakan sebagai backbone pada jaringan komputer. Berapakah jarak maksimal kabel fiber optik? Kabel jenis ini bahkan dapat mentransmisi cahaya hingga jarak mencapai 100 km. Transmisi cahaya yang dilakukan pada kabel ini dapat melesat hingga 100 MB per detik hingga 1 GB per detik. Apa keuntungan memiliki koneksi internet menggunakan serat optik? Ada kecepatan internet yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh teknologi serat optik yang digunakan pada jaringan internet fiber. Dengan kecepatan internet yang tinggi, pengguna dapat mengakses berbagai aplikasi dan konten online dengan lebih lancar tanpa mengalami buffering atau gangguan koneksi. Yang terakhir ada bagaimana sinyal data dikirim melalui fiber optik. Sistem komunikasi fiber optik bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya, dan sebaiknya sehingga data dapat ditransfer antar dua tempat tanpa menggunakan elektronik. Ya, jadi ini gambaran topologi tree yang terdapat suatu gedung atau sebuah PT yang berisikan komputer atau router yang disambungkan menggunakan kabel fiber optik multimode yang bisa menyambungkan PC satu lantai ke PC 1 ke lantai 2, PC 1 lantai 1 ke PC 1 ke lantai 2 dengan cara ping IP. Untuk cara ping IP-nya kita klik PC 1, lalu kita ke infonya. Ya. Lalu kita ke CMD. Nah, di sini kita masukkan IP-nya ya.
sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran topologi tree yang terdapat suatu gedung atau sebuah PT yang berisikan komputer atau router yang disambungkan menggunakan kabel fiber optik multimode yang bisa menyambungkan PC satu lantai ke PC satu ke lantai 2, PC satu lantai 1 ke PC satu ke lantai 2 dengan cara ping IP. Tahu kan cara bikin IP tadi? Untuk cara ping IP-nya kita klik PC1, lalu kita ke CMD. Nah, di sini kita masukkan IP-nya ya. Nah, sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil.